pada bagian kedua. Nanti saya akan izin share screen. Kami akan membahas mengenai korelasi parsial kendal tau, korelasi kendal W, dan korelasi gamma. Mungkin untuk bagian pertama kepada Mbak Umu, kami persilakan. Yes. Suara aku kedengaran nggak, Mas? Presentasikan mengenai uji korelasi bagian 2, yaitu uji korelasi kendal tau, uji korelasi parsial kendal tau, uji kendal W, dan koefisien gamma atau korelasi gamma. Untuk pengantarnya, kekuatan dan sifat ketergantungan antara variabel. Mas, boleh di ini, Mas, slideshow? Kekuatan dan sifat ketergantungan antar variabel merupakan masalah sentral yang ingin diketahui pada suatu penelitian. Nah, kadang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan kedua variabel tersebut. Uji statistika yang mengukur keeratan hubungan antara dua variabel ini disebut analisis korelasi. Nah, ukuran untuk menentukan kuatnya atau derajat keeratan hubungan antara dua variabel dinamakan koefisien korelasi. Analisis korelasi merupakan uji statistika. Bentar. Tes. Ya, aman, Mbak. Ya. Analisis korelasi merupakan uji statistika yang mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Keeratan hubungan antara dua variabel dapat diukur kekuatannya. Bahasan pertama yaitu korelasi parsial kendal tau. Koefisien korelasi sederhana mengukur keeratan dan hubungan antar dua peubah tanpa mengakomodasi pengaruh-pengaruh lain. Korelasi parsial memberikan solusi untuk permasalahan itu. Korelasi parsial mengukur keeratan dan arah hubungan antara dua peubah dengan mengendalikan satu atau peubah lain di luar dua peubah itu. Korelasi kendal parsial digunakan untuk mengukur tingkat korelasi untuk kedua variabel, di mana korelasi ini merupakan akibat dari variabel ketiga yang berasosiasi dengan masing-masing kedua variabel itu. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Siegel bahwa jika terlihat ada korelasi antara dua variabel, selalu terdapat kemungkinan bahwa korelasi ini adalah akibat dari asosiasi antara masing-masing kedua variabel itu dengan satu variabel ketiga. Dalam korelasi parsial, akibat-akibat variasi yang disebabkan oleh suatu variabel ketiga terhadap hubungan antara variabel X dan Y dihilangkan. Adapun rumus yang digunakan dalam korelasi parsial kendal tau adalah sebagai berikut. Di mana tau XYZ itu sama dengan tau XY dikurang tau XZ dikali tau YZ dibagi dengan akar dari 1 dikurang tau XZ kuadrat dikalikan 1 dikurang akar 1 dikurang tau YZ kuadrat. Untuk contoh kasusnya, diberikan data tinggi, berat badan, dan lingkar dada beberapa mahasiswa dalam suatu kelas. Hitung nilai korelasi tau kendal antara tinggi dan berat badan jika lingkar dadanya konstan. Apakah dapat disimpulkan bahwa tinggi dan berat badan saling bebas? Jadi variabel X-nya di sini adalah tinggi, variabel Y-nya itu berat, dan variabel Z-nya itu lingkar dada. Untuk datanya bisa dilihat pada slide. Terdapat 16 subjek mahasiswa dari suatu kelas.
Nah, untuk penyelesaiannya, hipotesis tuh Mas. Untuk penyelesaiannya, kita menentukan hipotesis di mana hipotesis nolnya itu tidak ada korelasi antara tinggi dan berat badan jika lingkar dadanya konstan. Sedangkan HA-nya itu ada korelasi antara tinggi badan dan berat badan jika lingkar dadanya konstan dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa 5%. Kemudian statistik ujinya, Mas Ahmad. Statistik ujinya itu kita menggunakan rumus yang tadi. Jika tidak ada nilai observasi yang sama, maka rumusnya tau XYZ sama dengan tau XY dikurang tau XYZ dikali tau YZ dibagi dengan akar 1 dikurang tau XZ kuadrat dikalikan dengan 1 dikurang tau YZ kuadrat. Dengan nilai tau itu S per 1/2N dikali N kurang 1. S ini adalah pasangan konkordan dikurangi dengan pasangan diskordan. Diskonkordan. Lanjut Mas. Untuk mencari nilai tau YZ, jadi dari formula tadi itu berarti kita akan mencari hubungan antara tau XZ, tau XY, tau XZ dan tau YZ. Nah, yang pertama ini untuk mencari nilai tau XZ, maka dipasangkan nilai observasi pada variabel X dan Y. Kemudian diberi ranking pada kedua nilai tersebut, di mana X, variabel X ini pada urutan yang wajar, dan Y ini menyesuaikan. Jadi, kita bandingkan setiap nilai observasi pada ranking yang tidak terurut dengan observasi di bawahnya. Jadi, yang tidak terurut ini, yang tidak wajar atau yang menyesuaikan ini adalah variabel Y. Jadi, kita bandingkan setiap nilai observasi pada ranking yang tidak terurut dengan observasi di bawahnya. Satu pasang nilai observasi itu dikatakan konkordan jika nilai observasi di bawahnya lebih besar daripada yang di atas. Dan sebaliknya, dikatakan diskonkordan jika nilai observasi yang ada di bawahnya itu lebih kecil daripada nilai observasi yang ada di atasnya. Kemudian kita jumlahkan nilai konkordan dan diskordan, kemudian kita dapat menghitung S-nya. Rumus, lanjut Mas. Nah, maka nilai S-nya itu tadi, yaitu pasangan yang konkordan, jumlah pasangan yang konkordan dikurang dengan jumlah pasangan yang diskordan. Kemudian kita masukkan pada formula tau XY, itu S per 1/2N dikurang N kurang 1, di mana N-nya ini adalah 16, sehingga diperoleh nilai tau XY-nya itu 0,683. Nah, cara yang sama dilakukan oleh nilai tau XZ dengan nilai tau YZ, seperti itu. Lanjutnya Mas. Lanjut Mas. Nah, kemudian ini yang tadi, hal yang sama dilakukan pada nilai tau XZ, akan tetapi variabel Z merupakan ranking yang terurut. Untuk yang tau XZ ini, variabel Z merupakan ranking yang terurutnya, jadi variabel X-nya ini menyesuaikan. Caranya sama, perhitungannya sama untuk menghitung nilai S-nya dengan nilai tau XY tadi. Lanjutnya Mas. Nah, diperoleh nilai dari hasil perhitungan tadi, diperoleh nilai tau X. Oh maaf, ini tau XZ, maksudnya tau XZ itu 0,600. Kemudian hal yang sama dilakukan lagi pada tau YZ, akan tetapi variabel Z merupakan ranking yang terurut. Sehingga diperoleh nilai tau YZ. Nah, lanjut Mas. Diperoleh nilai tau YZ itu, Mas lanjut. Diperoleh nilai tau XZ itu 0,816. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tau XY, tau XZ, dan tau YZ itu, kita masukkan pada formula yang awal tadi, yaitu tau XYZ sama dengan
tau XY dikurang tau XYZ dikali tau YZ dibagi dengan akar dari 1 dikurang tau XZ kuadrat dikali dengan 1 dikurang tau YZ kuadrat. Sehingga diperoleh nilai parsial kendal taunya itu 0,41821. Lanjut, Mas. Nah, untuk N sama dengan 16 dan merupakan wujud arah, maka handulnya ditolak jika tau hitungnya lebih besar dari tau alfanya. Nah, jadi diperoleh tau hitungnya 0,41821 lebih besar daripada tau tabelnya 0,975, maka handulnya ditolak. Tau tabelnya 0,361, maka handulnya ditolak. Jadi kesimpulannya ada korelasi antara tinggi dan berat badan jika lingkar dadanya konstan. Karena statistik uji lebih besar dari titik kritisnya, maka hipotesis nol ditolak dan disimpulkan bahwa saat lingkar dada konstan, tinggi badan dan berat badan itu tidak saling bebas. Untuk selanjutnya, nah, dilakukan pembuktian dengan praktik dan hasil SPSS itu oleh Mas Ahmad, silakan. Oke. Untuk SPSS-nya, seperti penggunaan SPSS pada umumnya, kita membuat variabel. Di sini seperti data tadi kita menggunakan variabel tinggi, berat, dan lingkar dada. Kemudian data view, dimasukkan datanya. Oke, kita sudah memiliki data dari masing-masing variabel tinggi, berat, dan lingkar dada. Kemudian kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, setelah itu klik option, pastikan dipilih si kendal setau, maka kita centang pada kendal setau B ini, dan yang persen tidak usah. Kalau sudah, kemudian kita klik OK. Nah, ini outputnya. Nah, meskipun demikian, di dalam SPSS ini memang tidak bisa langsung ya mengukur tingkat parsialnya. Karena itu, meskipun demikian, angka-angka TXY, TXZ, dan sebagainya itu sudah ada di dalam tabel ini. Mari kita lihat yang ada di SPS, yang ada di PowerPoint. Ini saya pindahkan ke sini ya teman-teman, hasilnya tadi, hasil output SPSS ini saya pindahkan ke PPT, kita lihat. Nah, angkanya ya hampir sama lah dengan angka ini, angka hasil perhitungan kita awal tadi. Misalnya tinggi berhubungan dengan berat 0,683. Nah, kira-kira angkanya sama. Jadi nanti kita juga tetap harus menggunakan rumus parsial ini, TX YZ parsial ini, tau X YZ parsial ini 0,683. Kemudian berat ke lingkar dada misalnya 0,817. Oh, ini 16, tidak begitu signifikan perbedaannya. Kemudian 0,600. 0,60. Jadi tetap meskipun dengan PSS tetap juga harus dilakukan perhitungan secara manual untuk menghitung parsialnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan berlanjut ke koefisiensi konkordansi kendal Swe. Pada suatu kesempatan kita barangkali memperingkatkan sebuah kelompok yang terdiri dari K objek dan individu berdasarkan B karakteristik. Selanjutnya kita ingin mengukur keeratan hubungan di antara B peringkat tersebut menurut Daniel tahun 89. Nah, apabila kita mempunyai K himpunan ranking, kita dapat menentukan asosiasi antara himpunan-himpunan ranking itu dengan menggunakan koefisien kendal Swe. Jika RS dan tau menyatakan tingkat asosiasi antara dua variabel yang diukur dalam ranking atau yang diubah bentuknya menjadi ranking,
maka W menyatakan derajat asosiasi antara K variabel semacam itu. Siegel tahun 2011. Nah, kita coba kasih contoh kasus. Ada 3 konsultan IT diminta untuk memberi peringkat kepada 8 merek laptop dengan tingkat signifikansi 5%. Kemudian diberi tugas, ujilah apakah terdapat kecocokan peringkat di antara penilaian ketiga konsultan tersebut. Nah, di dalam kendal setahu ini, hipotesisnya, kita akan menggunakan analisis menggunakan kendal setahu ini. Hipotesisnya adalah HO tidak terdapat cukup bukti bahwa ada kecocokan penilaian dari ketiga konsultan. H-alfanya, HA-nya terdapat cukup bukti bahwa ada kecocokan penilaian dari ketiga konsultan. Dengan tingkat signifikansi 5%, kita diminta untuk menguji menggunakan analisis kendal setahu W. Nah, maka statistik ujinya yakni kita akan mencari S-nya terlebih dahulu, yakni sigma dari N I sama dengan 1, yakni RI min sigma RI per N pangkat kuadrat. Kemudian V-nya sama dengan S per 1/12 K kuadrat N kali N pangkat 2 min 1. Oke, ini langkah-langkahnya. Berikut kita sudah tahu ada konsultan, kita buat konsultan 1, konsultan 2, dan konsultan 3. Kemudian nilai RI-nya didapati dari hasil perhitungan 9. Jadi total dari ketiga konsultan itu ya. Kemudian RI sama dengan sigma RI per N di kuadrat, maka hasilnya 20,25 dan seterusnya, ada 12,25 sampai 20. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. S adalah sigma dari RI min sigma RI per N kuadrat. Maka kita dapatkan S sama dengan 270. Maka ketika kita sudah mendapatkan nilai S, yakni 270, maka kita akan menghitung nilai W-nya, yakni sama dengan S per 1/12 K kuadrat N kali N kuadrat min 1. Maka nilai W sama dengan 270 per 1/12 3 kuadrat kali 8 kali 8 kuadrat min 1. Maka kita mendapatkan hasil nilai W 0,714. Nah, bagaimana jika kita melakukan uji statistik? Kita melakukan uji statistik dengan sampel besar di mana N lebih dari 7. X kuadrat sama dengan K kali N min 1 kali W, di mana X kuadrat sama dengan 3 kali, berarti ya X kuadrat sama dengan 3 kali 8 min 1 kali nilai W tadi kita sudah dapat 0,714. Maka X kuadrat kita dapatkan 15. Kemudian kita bandingkan dengan X tabel, di mana X kuadrat tabel, di mana nilai X kuadrat tabel dengan signifikansi 0,05 dengan N7, maka kita dapat angka 14,067. Maka keputusannya karena X kuadrat hitung itu lebih besar atau sama dengan dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya yakni cukup bukti bahwa ada kecocokan penilaian dari ketiga konsultan. Oke. Nah, coba kita melakukan uji menggunakan SPSS. Ini nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini. Akan keluar kendal nilai angka kendal W-nya. Caranya, sebentar saya buka datanya terlebih dahulu. Nah, ini kita punya data tadi ya ke 3 konsultan. Nah, dalam membuat data di SPSS-nya, 3 konsultan itu menjadi bagian dari data. Maka kita membuat, karena mereknya A sampai H berarti 2 sampai 9 ya. Jadi kita membuat variabel merek lab, bukan merek laptop ini.
variabel ini salah. Variabel konsultan ini. Ada yang salah. Ini variabel konsultan, kemudian merek laptop A, B, C, D, seterusnya sampai H. Nah, maka kita buatkan ini datanya konsultan 1, konsultan 2, konsultan 3, dan penilaian dari masing-masing konsultan terhadap merek laptopnya. Nah, langkah yang kita lakukan, ini jenis datanya nominal ya. Langkah yang kita lakukan ialah pertama, kita klik analyze, kemudian non-parametric untest, kemudian legacy semua variabel itu ke dalam tes variabel. Nah, setelah itu, ini coba kita lihat eksak, tidak ada yang harus dipilih ya. Ini kalau mau pakai deskriptif ditambah deskriptif, monggo. Kalau tidak, tidak apa-apa. Kemudian nyerang pada bagian kendal saja. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya, kendal SW itu hasilnya di sini 0,714. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, 0,714. Nah, jika kita bandingkan ke hasil tadi, kita juga sudah dapat nilai W 0,714. Maka langkah selanjutnya ya harus dilakukan uji statistik. Tapi kira-kira langkahnya menurut jika kita bandingkan dengan aplikasi SPSS. Oke, seperti itu. Mbak Umu, monggo. Yes. Ya, Mas. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu korelasi gamma atau koefisien gamma. Jadi koefisien korelasi ini dikenalkan oleh Goodman and Kruskal. Koefisien korelasi ini memiliki dasar logika yang sama dengan koefisien korelasi kendal tau, yaitu didasarkan pada banyaknya pasangan konkordan dan pasangan diskordan. Jadi nanti pada prosesnya juga itu sama dengan kendal tau yang didasarkan pada pasangan konkordan dan diskordan. Nah, uji gamma adalah salah satu dari uji asosiatif non parametris. Gamma mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Selanjutnya. Untuk contoh kasusnya ini, sebelumnya itu Pak, karena kalau saya tidak salah di Siegel itu tidak ada mengenai korelasi gamma ya Pak. Yeah. Kemudian saya mencari di buku Sugiono juga tidak ada Pak. Yeah. Jadi untuk korelasi gamma ini kami hanya mempelajari apa yang ada di artikel atau blog statistika seperti itu Pak. Jadi untuk contoh kasusnya juga kami mengerjakannya sesuai dengan alur yang apa yang kami pahami dan apa yang ada mengikuti apa yang dijelaskan oleh blog statistika yang itu Pak. Jadi untuk contoh kasusnya ini sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara nilai tugas dengan nilai ujian pada siswa kelas 12 SMA. Dari data yang terkumpul sebanyak 70 subjek, ujilah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti tersebut dengan tingkat signifikansi 5%. Dalam prosesnya itu kan kita menggunakan tabel kontingensi. Lanjut, Mas. Mas Ahmad. Bisa kita lihat datanya, nilai ujian dan nilai tugas. Kayaknya Mas Ahmad ini. Sinyal. Iya. Hilang. Wadah.
Tetapi ini Pak. Putus ya? Nah, Udah berubah belum? Iya, ini. Untuk hipotesisnya, Ini udah. Hipotesis ya? tidak hubungan yang signifikan antara nilai ujian dengan nilai tugas pada siswa kelas 12 SMA. Sedangkan hanya itu terdapat hubungan yang signifikan antara nilai ujian dengan nilai tugas pada siswa kelas 12 SMA dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, dalam proses uji statistikanya, lanjut Mas. Untuk ini, kita menggunakan tabel kontingensi seperti ini. Boleh diperbesar Mas? Nah, jadi alur pengerjaannya kan kita menggunakan tabel kontingensi untuk mencari agreement atau konkordan dan disagreement atau diskonkordan. Nah, jika misalnya ada kekeliruan dalam proses ini Pak dan teman-teman mohon masukannya. Jadi kami menyelesaikan menggunakan tabel kontingensi seperti ini Pak. Untuk mencari nilai agreement atau konkordan dan disagreement atau diskonkordannya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai agreement-nya, Mas, ke slide kanan-kanan dikit, Mas. Nah, setelah kita hitung menggunakan tabel kontingensi, kita mendapatkan nilai agreement itu 767. Dan disagreement itu yang selanjutnya nilai disagreement itu 442. Karena rumus dari korelasi gamma itu sama dengan yang konkordan dikurang diskordan dibagi dengan konkordan ditambah dengan diskonkordan atau agreement dikurang disagreement dibagi dengan agreement ditambah disagreement itu kami memperoleh nilai koefisien gamma itu 0,269. Lanjut Mas slide-nya enggak? Nah, setelah itu kita melakukan uji signifikansi dengan Z-score. Di mana rumus Z-nya itu gamma G dikurang koefisien gamma dikali dengan akar dari agreement ditambah disagreement dibagi dengan N dikurang 1 dikurang N dikali 1 dikurang koefisien gamma kuadrat. Sehingga diperoleh nilai Z-score-nya itu 1,16. Setelah itu kita bandingkan dengan nilai Z-tabel. Setelah dibandingkan dengan nilai Z-tabel, karena Z hitungnya lebih kecil daripada Z-tabel, maka handalnya diterima. Untuk kesimpulannya itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai ujian dengan nilai tugas pada siswa kelas 12 SMA. Jadi untuk koefisien gamma ini, jika ada kekeliruan mohon diluruskan Pak. Dan jika ada yang kurang mohon ditambahkan untuk koefisien gamma ini. Dan mungkin untuk SPSS yang sama ya, untuk SPSS-nya langkah-langkahnya seperti yang ada di makalah ya teman-teman. Datanya kita buat data seperti itu tugas dan ujian. Kan di sini ada tadi di data ada sekitar 70 pasang ya, 70 pasang data dari perbandingan hubungan antara tugas dan ujian. Jadi dibuat 70 karena disesuaikan dengan bentuk soal. Nah, kemudian langkahnya kita menggunakan cross tab. Jadi analyze, deskriptif statistik, kemudian cross tab. Nah, masukkan row, tugas ke dalam row dan ujian ke dalam kolom. Nah, setelah itu klik pada statistik. Nah, kita bisa centang pada gamma ini di bagian ordinal. Karena ini jenis data ordinal kan ya. Kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK. Nah, ini kita sudah berhasil mendapatkan nilai gammanya 0,269. Kita cek hasil dari perhitungan kita tadi.
Nah, sama. Gamanya mendapatkan 0,269, maka kita lanjut ke uji signifikansi menggunakan uji Z tadi. Seperti itu teman-teman. Langkah dalam uji koefisiensi gamma. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan Bapak Edun dan teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin diluruskan, mungkin ada yang kurang atau teman-teman ada yang ingin dikonfirmasi, kami persilahkan kepada teman-teman. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Umu Salamah dan Mbak Mas Ahmad Syafi'i ya. Sudah presentasi di sini. Untuk uji korelasi bagian 2 itu ada 3, yaitu korelasi parsial kendal tau, kemudian korelasi ranking kendal W, dan korelasi gamma. Nah, meskipun yang gamma ini di Sugiono itu hanya 3 ya korelasi itu ya. Kemarin sudah dibahas oleh kelompok satunya ini ya. Jadi yang 3 ini tidak ada di Sugiono ya, yang dipresentasikan pada hari ini ya. Nah, ini adanya di Sigel, tapi Sigel hanya 2, yaitu korelasi parsial kendal tau dan korelasi ranking kendal W. Nah, yang gamma tadi mencari dari sumber lain. Nah, jadi memang makanya kan kemarin kalau memang tidak ada yang gamma juga nggak apa-apa ya. Tapi ini sudah berusaha. Oke, terima kasih. Kemudian konsep-konsepnya untuk korelasi parsial kendal tau ini adalah mendasarkan pada nilai konkordan dan diskordan. Ya. Kemudian kalau yang korelasi ranking kendal W jelas pakainya ranking. Nah, kemudian kalau yang gamma ini juga menggunakan konkordan dan diskordan. Nah, oke, nanti pada pertemuan terakhir hari Kamis yang akan datang, saya akan berikan tugas untuk soal-soal tugas yang keempat, yaitu uji korelasi atau asosiasi. Nah, mungkin yang tadi dicontohkan untuk gamma meskipun bisa dicari dengan SPSS, tapi namanya memang agak kurang jelas ya. Konkordannya di mana, diskordannya di mana, kan pakai itu ya, pakai kotak-kotak itu tadi ya. Nah, ya Pak, nggak ketemu konkordan dan diskordannya Pak. Ya, ini jadi sebetulnya ada contoh, nanti mungkin sebelum saya kasih tugas akan saya berikan contoh korelasi gamma ya, yang berdasarkan pada konkordan dan diskordan. Sebenarnya sama ya dengan yang lain ya, pakai konkordan dan diskordan ya. Jadi konkordan itu adalah nilai yang lebih tinggi, kemudian diskordan nilai yang lebih rendah atau ranking, jumlah ranking yang lebih rendah. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan ya, barangkali ada tadi yang perlu diklarifikasi dari penyajian Mbak Umu dan Mas Ahmad Syafi'i. Silakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Yang tadi yang bagian pertama. Yuliana ya. Okay. Yang di korelasi ranking parsial kendal itu menggunakan tabel apa ya tadi untuk yang signifikansi itu? Oh iya, yang tadi mana korelasi kendal parsial ya? Parsial ya. Pak. Parsial. Ini dibandingkan dengan apa? Nilai tabel atau apa ini? Iya ya, Pak. Dibandingkan dengan nilai tabel. Hasilnya 0,683 ya. Itu yang tabel tahu ya. Kalau tabel tahu kan kalau tidak salah kan dia pakai itu ya, dia pakai S atau yang tabel tahu yang mana ya? Tabel tahu 975 ya. Di situ alfa ini ya. Berarti korelasinya 2 ekor ya kalau 975. Tabel di Sigel ada nggak tabel tahu
Di Sigel ada tabel tau, tapi di sini kan yang ranking kendal atau yang tabel yang keberapa? Yang tabel R ya, Mbak? R. Tabel binomial loh. Atau tabel yang mana? Di tabel berapa ya? Kalau di Sigel. Enggak. Tabel binomial, tabel kuadrat dan akar. Enggak. Tabel ini S ya. Oh, pakai S ya. Tabel harga-harga kritis S dalam koefisien konkordansi kendal. Nah, kendal itu tidak disebut TO atau W ini ya. Jadi di sini kok malah S ya yang dianu ya. Bukan TO-nya ya. Iya, Pak. Padahal S itu kan banyak beda antara konkordan dan diskordan ya. Gimana bacanya ini? Tabel R ini ya, tabel R ya. Kemudian di sini tulisannya tabel harga-harga kritis S dalam koefisien konkordansi kendal. Nah, jadi di sini ada pada signifikansi 0,05 dan 0,01. Kemudian yang ini adalah apa ini ya, yang atas? 3, 4, 5, 6, 7, apa ini? Harga N. Saya kayaknya ambil di sini, Pak. Bentar, Pak. Ya. Bukan R. Saya carinya itu kan karena saya tidak mengerti yang di buku Sigel ini, jadi saya cari tabel tahu di sini, Pak. Di mana? Belum ada anu ya? Belum ada tayangkan ya? Oh, belum, Pak. Mas Ahmad. Nah, ini ada koefisien rank kendal itu di tabel Q. Nah, kalau di sini kan tabel Q itu harga N ya. Itu 4, 5, 8, 9, 6, 7, 10 ini dipisah ya. Kemudian S-nya ya. Nah, kemudian S dengan N ya kalau yang di tabel Q. Ya, mungkin kemarin yang di anu ya. Kemarin yang dipakai oleh kelompok 3 mungkin ya. Nah, sekarang yang tabel R ini ada N, ada K, tapi S-nya mana ini? Di sini katanya tabel kritis S, tapi ini S-nya mungkin ya dalam ini ya. Saya melihat, udah tampil nggak, Pak? Kalau di tabel Q itu jelas ada S-nya, ada N-nya. Ya. Tapi di tabel R ini yang dicari malah S, mendasarkan pada K dan N. Nah, terus nanti kesimpulannya apa ini kira-kira? Kemarin tuh Pak, saya kan kayak agak kurang bingung dengan yang ada di buku Sigel itu. Jadi saya cari tabel di ini Pak, di internet kan Pak. Sebenarnya bukan dari yang ini, ada. Cuman saya lupa linknya yang mana Pak. Tapi sama yang ini tabelnya. Jadi harga-harga kritis statistik uji tahu kendal. Jadi dengan N-nya itu 16. Kemudian taunya ini Pak, 0,38. Oh, 383. Ini kan ada nilai S, ada nilai tahu ini Pak. Dengan di mana nih yang ada nilai tahu dan S? Iya ini. Benar. Ini Anda ambil nyari di mana nih? Kemarin ada Pak satu website, cuma saya lupa websitenya. Ini baru saya cari. Random Pak. Di sini apa? Harga-harga kritis dari uji tahu kendal ya? Iya. Oh. Jadi di Sigel malah nggak ada ya? Yang di Sigel kan cuma yang tabel Q itu Pak, yang tabel Q ya. Tapi ini basisnya adalah S. Kalau di situ apa ini? Ini ada S dan ini Pak, tahu ini, tahu yang bintang ini Pak. Memang harga kritis statistik uji tahu kendal. Keterangannya. Ya.
Ya, itu nanti bisa di ya. Iya, Pak. Bisa di-share meskipun Anda sumbernya mungkin nggak ketemu tapi tabelnya sudah ketemu juga kan? Iya, Pak. Kemarin ada Pak linknya, cuman saya ini hilang linknya, nggak tahu link yang mana. Nanti Pak saya cari, saya share ke teman-teman. Ya. Jadi pakai itu. Nah, kemudian kalau yang parsial gimana? Pakai itu juga? Ya saya pakai ini juga Pak dari tekanan parsialnya. Sebetulnya apa ya itu tadi bedanya yang parsial dengan yang kendal tahu biasa, ya, yang tidak parsial. Ya. Ini berarti apa ya? Kalau parsial itu korelasi apa dengan apa ini ya? Kan biasanya misalnya korelasi Y dengan X1, X2 misalnya ya. Nah, itu nanti bisa aja Y dengan X1 saja ya. Kemudian X2-nya dikontrol ya atau dianggap konstan tadi kan. Atau Y dengan X2, X1-nya dianggap konstan kan itu kan. Berarti itu yang kalau seperti itu kan berarti kalau X, Y, Z itu yang variabel dependennya justru X mungkin ya. Karena yang dikontrol itu Z dan Y dan Z kan. Tadi kan yang satu dikontrol Y-nya, dikontrol Z-nya, XY titik Z, yang kedua XZ titik Y kan. Iya, Pak. Ya. Itu ya. Berarti kan kalau yang dikontrol itu kan yang berpengaruh ya. Yang berpengaruh kan berarti variabel independen ya. Oke, nah tadi gimana kesimpulannya di yang paparan yang parsial. Nah, XY, Z ini ya, XY, Z. Nah, ini berarti yang dikontrol adalah Z-nya ya. Kemudian berikutnya adalah semuanya XY semua. Oh. Iya Pak, maaf lupa ini. Nah, ini jadi mestinya yang satunya XZ ya. Iya. Nah, XZ yang dikontrol Y-nya kan ya. Itu kan beda ya nilainya ya, signifikansinya mungkin juga beda. Nah, jadi ini ya. Di sini kendal tau B ya. Correlation. Kemudian yang pertama tadi lingkar dadanya dikontrol, kemudian yang kedua berat dengan tinggi, berat dengan berat dengan tinggi itu lingkar dadanya dikontrol. Kemudian lingkar tinggi beratnya dikontrol, itu mestinya kan dia. Iya, Pak. Nah, jadi ini kan berarti kalau yang dikontrol itu Z dengan Z dan Z, itu berarti yang variabel bebasnya adalah Z dan Z. Ya. Karena itu yang dikontrol pengaruhnya kan. Kalau X kan tidak pernah dikontrol itu kan, berarti memang kita tidak mencari korelasi Z dengan Z ya. Tapi yang kita cari adalah korelasi murni atau korelasi parsial antara X dengan Y jika Z-nya dikontrol dan korelasi parsial antara X dengan Z jika Y-nya dikontrol. Nah ini kalau di parametrik jelas sekali kan. Parametrik kan memang ya tadi ya X-nya itu sebagai variabel independen, kemudian Y itu sebagai variabel dependen, tapi di sini X-nya tidak hanya satu ya. Nah, tidak hanya satu. Jadi itu kan bisa dicari kalau korelasi itu dengan
korelasi yang parametrik itu dengan rumus-rumus ada kan, korelasi parsial itu gimana mencarinya kalau diketahui korelasi gandanya dan korelasi antar variabel-variabel tersebut, ini bisa dicari dengan rumus ya. Nah di sini nah tadi ya, ini intinya bahwa di non parametrik itu memang ada korelasi parsial ya, mirip-mirip dengan parametrik ya, cuma memang keterbatasannya tadi ya, mungkin tadi harga kritisnya juga ya kadang-kadang buku tidak ada ya. Nah kalau tidak ada itu terus gimana nanti menentukan signifikansi dari koefisien korelasi ya. Ya kalau pakai apa itu SPSS sudah muncul itu apa signifikannya ya, signifikannya sudah muncul. Tapi kalau tidak, kalau manual kan tidak ketemu ya, tidak ada. Nah kemudian tadi ada kendal yang pakai konkordan ini tadi kendal parsial ya. Yang kendal W itu juga pakai ranking ya, ranking kendal W. Nah ini jadi apa? Kalau pakai ranking itu yang kemarin ada itu yang Sperman ya, Sperman itu pakai ranking ya. Pakai ranking. Nah, kemudian kalau itu kan umumnya seperti tadi contoh itu yang laptop tadi itu kan memang sudah bentuknya datanya ordinal ya, rankingnya ya, berdasarkan penilaian apa ini tadi ahli IT tadi ya. Nah, gimana kalau skornya tidak apa namanya, skornya masih ya skor berskala interval gitu barangkali ya, misalnya data itu ya, itu kan misalnya 3 Yuri ya, kan Yuri tidak langsung ini ranking 1, ranking 2, ranking 3 kan. Nah itu mesti skornya berupa skor ya mungkin 0 sampai 100 gitu ya. Nah ini kan nanti harus di ranking ya. Nah, jadi itu ya biasanya kan itu kalau 3 Yuri skornya adalah tadi 0 sampai 100, sementara kita akan menggunakan apa ini tadi prinsip ranking ya, makanya itu harus di ranking. Tapi kalau tadi kan memang 3 ahli tersebut memang sudah langsung menilai dalam bentuk ranking ya, sehingga nggak ada yang sama kalau ranking kan. Tapi kalau skor bisa aja ada yang sama 80 80. Nah ini kan sama kan. Nah jadi misalnya produknya ini sama ini itu nilainya sama. Nah itu berarti nanti rankingnya ada yang pakai tadi, pakai setengah-setengah dan sebagainya itu. Ya. Nah jadi itu kalau bentuknya dalam bentuk ranking, silakan di ranking. Nah itu otomatis akan mengatakan ya pokoknya rankingnya tidak ada yang pecahan, tidak ada yang sama. Ya, tapi kalau misalnya bentuknya silakan diskor, ya saya menilai berarti kemungkinan itu ada skor yang sama dan nanti rankingnya ya kita buat seperti ranking meranking ketika ada nilai yang sama. Nah, itu. Jadi kalau yang tadi ada ya di SPSS ya, tapi yang terakhir itu pakai cross step malah ya, pakai cross step ya. Yang apa? Gamma ada cross step tapi tadi itu angka ya. Cross step terus kemudian ada gamma ya? Ada Pak, di bagian cross step. Ketemu values-nya 0,269 tadi. Nah ini barangkali yang agak susah ini ya, di yang kotak-kotak ini ya, yang kontingensi ini ya. Kontingensi ini. Iya Pak, tapi nggak ketemu nanti ketika melakukan uji signifikansinya kan kita harus punya angka konkordan dan sebagainya itu. Iya. Nah, cuma ini kan caranya mencari konkordan dan diskordan tidak seperti kemarin ya. Iya Pak. Nah ini kira-kira kalau dicari seperti kemarin sama nggak ini ya? Ini kan caranya seperti ini ya, pakai tabel-tabel seperti ini. Ini barangkali ada apa agreement tadi ya? Ya. Tuh. Kemudian yang disagreement ada juga. Nah,
tadi kemudian pakainya apa ya? To ya, apa? To ya, apa? Gamma itu apa ya? Pakai uji signifikansinya. Z, Pak. Z, oh ya. Rumusnya ada nggak di? Ada tadi, Pak. Z score, rumusnya. Z rumus Z-nya. Mas Z sama dengan apa ini? Koefisien D dikurang. Ya. Diskordan kurangi konkordan dikurangi diskordan gitu. S itu. Itu untuk kan kita menghitung koefisien G-nya dulu Pak, yang konkordan dikurang diskordan dibagi dengan konkordan tambah diskordan. Setelah itu kita uji signifikansi dengan menggunakan rumus Z. Rumus Z-nya itu koefisien G tadi, koefisien gamma tadi dikurang gamma, gammanya 0. Gamma ya dikali akar itu Pak. Yang konkordan ditambah diskordan dibagiin 1 dikurangi kuadrat. Kok gamanya tadi 0 ya? 0,269 G dikurangi gamma, kok di sini diganti gamanya 0. Kemudian yang atas tadi 1209 itu dari mana? Dari yang dari hasil 767 perkalian tambah 442 itu. Iya, hasil penjumlahan. Iya, Pak. Ya, tuh. Cuma ini kok apa? Kok apa itu namanya? Yang rumus ini kok gamanya 0 itu dari mana ini? Ya, ini kan ada rumus ini juga, ya? Ada juga rumus itu yang langsung gamma dikali akar. Ah. Ini gamma ini ya, yang Z yang bawah ya? Iya Pak. Kok ini kan G itu gamma ya? Iya Pak, 0,269. Itu gamma? Iya. Tapi di atas kok gamma sendiri nih, ada G dikurangi gamma. Yang ini gammanya 0,269. Nah. Ya. Jadi gimana ya yang kemudian 70 itu apa? N-nya ya. N kali 1 min gamma kuadrat. N kali 1 min gamma kuadrat. Oke. Nah, ini sebetulnya ini ya. Ini saya ada contoh ini ya. Contoh yang pakai koefisien gamma ya. Tetapi korelasi gamma, tetapi apa itu namanya? Cara mencarinya diskordan dan konkordan ini pakai ranking ini ya. Pakai ranking R, kemudian setelah itu ada yang konkordan dan diskordan seperti kemarin ya. Jadi lebih mudah ini saya kira ya. Nggak tahu nanti hasilnya sama nggak itu dengan yang perhitungan tadi ya, yang perhitungan tadi. Nah, jadi memang kelihatannya dulu pernah juga itu ada yang presentasi pakai cara itu seperti itu ya, pakai kontingensi seperti itu. Nah, tapi ada yang presentasi pakai ini nggak tahu ini sumbernya dari mana ini, karena nggak menyebutkan ya di makalahnya nggak menyebutkan sumbernya, tapi cara mencari jadi nanti ya X dan Y itu di ranking ya, terutama ini X-nya itu yang urut ya, urut, kemudian Y-nya menyesuaikan seperti kemarin ada ya yang to apa yang kendal to atau apa itu. Nah kemudian nanti yang rankingnya X itu kan ranking 1 sampai sekian ya, sampai N. Nah Y-nya menyesuaikan nanti. Nah kemudian nanti dicari yang apa itu dari yang Y-nya itu ya, seperti kemarin ya, Y-nya misalnya di sini ranking Y-nya itu 3. Nah, ini kan 20 N-nya ya. Kemudian yang di atas 3 itu 17, yang di bawah 3 itu 2. Nah, itu kan lebih mudah ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah 4. Ya, 4 itu yang di atas 4 itu ada 16 kan. Nah, kemudian yang di bawah 4 itu ada 2 karena 3-nya sudah dipakai kan. Nah, itu seperti kemarin lah ya. Nah,
Nanti coba saya kirimkan ini yang analisis korelasi gamma dengan perhitungan konkordan diskordannya lebih mudah. Memang nanti akan dijumlahkan ya. Dijumlahkan apanya itu? Nah ini konkordan dan diskordannya ya. Kemudian nanti akan dicari S-nya ya. Jadi gamma sama dengan NC min ND dibagi NC plus ND. Nah, kemudian ketemulah gamma. Nah, kemudian setelah itu diuji pakai Z. Nah, yaitu tadi seperti rumus Anda yang bawah itu. Z sama dengan gamma dikalikan NC min E plus ND dibagi N kali 1 min gamma kuadrat. Nah, ketemunya Z-nya sekian. Nah, kemudian nanti dilihat di tabel Z. Nah, ini jadi kalau gamma ini pakai tabel Z. Nah, ini saya kira cara ini lebih mudah mungkin. Tapi coba aja nanti dicek apakah dengan cara ini dan cara yang Anda gunakan tadi, contoh tadi, itu hasilnya sama apa enggak. Ya. Termasuk tadi mungkin dengan SPSS apakah sama apa enggak. Kalau yang itu kan tadi sudah terbukti ya, dengan SPSS itu sama ya. Nah, tapi yang ini belum terbukti ini dengan cara yang seperti ini gamma ini apakah dengan SPSS juga cocok ini. Nah, jadi itu saya kira untuk gamma ya. Jadi karena di buku-buku itu memang tabelnya tadi ya yang tabel Q ini agak lengkap karena di sini ada N dan ada S sampai 10 ya, hanya sampai 10, 4 sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, S-nya ini sampai 36, kemudian sampai 45. Nah, ini kan kemudian ini adalah observasi S. Nah, jadi agak membingungkan ya. Nah, kemudian di tabel R ini juga N-nya tidak terlalu lengkap ya. Sehingga agak membingungkan, tapi dengan tabel Z ya. Tabel Z ini saya kira ya kalau Z itu kan memang distribusinya sudah jelas gitu ya. Jadi enggak bingung ya. Tapi kalau membaca yang tabel Q dan R ini mungkin agak membingungkan ya. Ya. Tapi apa barangkali ada syarat enggak? Pakai Z itu jika sampelnya sekian kan itu kadang-kadang ada seperti itu kan. Nah, tapi kalau sampelnya kecil pakai yang ini mungkin ya. Nah, jadi kalau tadi kan saya lihat yang terakhir kok lebih besar 7. Nah, kemudian pakai Z itu kan ya. Nah, apa ini tadi dari tabel R memang yang paling besar 7 ini N-nya ini ya. Kalau lebih dari 7 nggak bisa ya. Tidak bisa. Ya. Di sini N-nya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian K-nya bisa 3, 4 sampai 20. Nah, sama ya. Kemudian signifikannya ada 0,05 dan 0,01. Nah, ini di tabel R itu 7 lah. Barangkali tadi karena tidak bisa pakai tabel R ini maka menggunakan tabel Z. Menggunakan distribusi Z. Nah, distribusi Z itu rumusnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau N-nya kurang dari 7 atau kurang, ini pasti bisa pakai ini ya. Nah, cuma nanti harus lihat di sini juga membingungkan juga ini N-nya misalnya N-nya 7, kemudian K-nya 3 berarti 157,3. Ini nilai apa ini? Nilai kritis S. Nah, terus kemudian kalau misalnya lebih besar dari ini, maka apa keputusannya? Ini juga membingungkan ya. Jadi di tabel Siegel yang R ini membingungkan juga meskipun bisa dipakai ketika N-nya 7 atau kurang. Ya, tapi yang dikritisi kan malah justru S. Ya, tapi ketika nilai S hitungnya lebih besar dari ini, tabel apa kesimpulannya ini juga
membingungkan ya. Nah, tapi ketika pakai apa tadi Z, nah ini saya kira sudah nggak ada keraguan lagi karena Z itu distribusinya jelas. Nah, itu apa mengenai korelasi gamma ya, korelasi gamma. Oke, nanti saya coba cari ya materi-materi yang terkait dengan korelasi gamma ya. Ini saya ada tapi satu ya, baru satu. Jadi caranya lebih sederhana, tidak usah pakai tabel-tabel seperti itu, tapi seperti yang kemarin mencari nilai konkordan dan diskordan, seperti yang di Kendal-Tau kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan yang tadi ini yang dipresentasikan tadi mungkin ya tadi yang apa agak anu juga ini ya, agak. Nah, di sini memang ada ketemu ini, ada sangat tinggi, sedang, rendah. Nah, nilai tugas. Ini gimana caranya ini apa? Caranya membuat tabel-tabel ini gimana ini? Statistik. Nah, dibuat tinggi, sedang, rendah. Tingginya 10, sedangnya 7, rendahnya 3. Nah, ini terus sama ya. Nah, kemudian yang Y nilai tugas, nilai ujian. Ini dibuat. Nah, ini ya ada 10 ini dari mana ini? Ini kemudian dihitung ini ya, ketemunya. Itu datanya memang Pak, ya? seperti datanya. Ya? Datanya seperti ya, data. Tapi ini dari mana gitu loh. Jadi ini susah dipahami ya ini ya. Yang nulis paham nggak? Ya kemarin itu Pak, waktu mencoba mengerjakan kami cuman mengikuti alur seperti contoh soalnya Pak. Jadi contohnya seperti ini memang ya. Contohnya iya, seperti ini ya. Iya. Nah, oke, mungkin ini saya juga kelihatannya juga ada pernah yang presentasi pakai seperti ini, tapi nah, jadi nanti yang saya berikan ini apa tadi yang gampang ya, pakai seperti Kendal-Tau, diskordan dan konkordannya sama ya. Nanti dari di ranking yang urut itu adalah rankingnya X ya, diurutkan itu ranking X, kemudian Y-nya menyesuaikan ya. Nah, kemudian nanti yang untuk mencari diskordan dan konkordan adalah nilai Y-nya ya. Itu adalah diurut dari atas ya. Kemudian nanti yang di atas ranking di atasnya berapa gitu dan seterusnya. Ini saya kira lebih mudah ya. Kalau ini susah diikuti ya. Oke Pak, baik Pak. Oke. Itu aja saya kira. Ada mungkin pertanyaan lain? Enggak. Silakan teman-teman. Ada Pak. Oh ya, Mbak Olga. Ini masih terkait yang tadi Pak, yang rang parsial Kendal tadi Pak. Kalau di buku Sigil halaman 282 itu diklaim bahwa untuk tes signifikansi itu untuk rang parsial Kendal hingga sekarang belum diketahui. Jadi di situ dikasih rumus tahu X, Y, Z itu kayak dibawa ke chi-square gitu loh Pak. Oh ya ya. Jadi pakai chi-square ya? Iya Pak, cuma tidak ada contoh lebih lanjut, jadi nanti juga kayak masih sedikit bingung kira-kira nanti dibandingkan dengan apa gitu. Tapi kan tadi kelompok Mas Ahmad sama Mbak Umu kan pakai yang sumber dari Daniel Wine itu, yang sesuai tabel itu. Mungkin di situ ada yang terbaru gitu. Oh, jadi di sini kalau buku Sigil tuh gitu Pak. Jadi enggak kayak, cuma Ci kuadratnya ngitungnya gimana? Nah gitu Pak. Jadi di situ kan kalau tahu X, Y, Z-nya kan tadi sudah diperoleh, didapat dengan rumus yang tadi. Mungkin nanti disubstitusi ke rumus itu. Jadi nanti kita kuadratkan sisi kirinya atau X, Y, Z sama dengan chi-square per N. Nanti hasil akhirnya kita dapat nilai chi-square-nya kan. Nah, cuma setelah itu kita bandingkan dengan apa, Pak? Ya dengan chi-square kalau chi-square. Dengan tabel chi. Iya, tabel chi-square. Berarti setelah itu kita bandingkan dengan tabel chi-square. Ya.
Cuma tadi ini ya, yang disigel pun yang dikontrol cuma Z tok ya. Kan ya, ini hanya XY titik Z ya. Oh, XY titik Z. Semuanya itu ya? Iya, Pak. Nggak ada XY titik Z ya? Enggak ada, Pak. Semua yang tadi yang dari awal itu hampir sama yang dijelaskan oleh Mas Ahmad dan Mbak Omo, yang rumus untuk TX, Y, Z itu hampir sama. Terus untuk tes signifikansinya yang nanti dialihkan ke JIS. Enggak, cuma ini loh. Saya kan tadi mengatakan kalau parsial itu kan artinya kan korelasi murni antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat ya. Nah, kalau misalnya tadi variabel bebasnya 2, ya, itu maka korelasi murni antara variabel terikat itu dengan variabel bebas satunya, kemudian yang satunya juga satunya lagi gitu. Nah, kemudian apa ini hanya contoh aja ya barangkali ya. To ini ya, to XY titik Z itu kan berarti yang dikontrol Z-nya. Ya, yang dianggap konstan Z-nya. Kemudian mestinya kan juga ada X dengan Z yang dikontrol Y-nya, kan misalnya gitu. Ya. Tidak hanya Z. Ya. Kalau yang tadi rumus untuk mencari masing-masing tahu X, Y, tahu apa set Y kayak gitu-gitu bukan ya, Pak? Iya, itu ya. Bukan. Mestinya kan itu. Nah ini, jadi di sini dikatakan di halaman 280 menemukan korelasi tau antara X dan Y, X dan Z, dan Z dan Z. Nah ini tadi ini berarti semuanya tidak nah ini kan ada ini ya, untuk ranking X, Y, Z yang kita perusahaan tadi, maka to XY-nya 0,67, ini kok to ZY-nya 0,67 dan to XZ-nya 0,33. Nah, ini maka bisa dicari ini apa? To XY titik Z. Lu kok malah dicari ya? Oh ya, ini jadi ini di halaman 279 ada juga ini. Rumus 912 mana rumusnya? Jadi tadi ABCD itu ABCD ya. Ini seperti tadi ya mungkin nilainya ya. Kok ada ABCD, kan tabel kontingensi kan. XY titik Z-nya adalah rumus 912 adalah AD min BC dibagi akar A plus B, C plus D, A plus C, B plus D. Nah, kemudian ini di sini ada di sini juga ada ini. Rumus 912 kadang-kadang disebut koefisien pi. Nah, koefisien pi ya, dan dapat ditunjukkan bahwa XYZ sama dengan akar C kuadrat per N. Nah, ini ini kecocokan keduanya dengan Z. Tapi ini kendal oh iya parsial juga ini ya, parsial ini. Oh, ini kelihatannya seperti tadi ini yang tadi ya. Yang tabel kontingensi yang diberi warna ini kelihatannya mirip yang di sigel halaman 277 ini ya. Nah, di sini ada ABCD, ada ranking pada Z, ranking pada X, ranking pada Y. Nah, kemudian nanti dicari tadi plus minus tadi ya. Kelihatannya mirip ini ya, cuma di sigel nggak begitu jelas ini contohnya ya. Nah, contohnya nggak begitu jelas ya. Sehingga gimana nyarinya ini apa? Ranking pada Z ya. Karena di sini
Nah, ini tahu-tahu ini contohnya malah tentang tabel 910 itu. Ya. Tentang keotoritarian, perjuangan sosial dan penyesuaian diri. Nah, jadi di sini perjuangan sosialnya itu C ya, bukan gini. Kemudian keotoritarian Y, penyesuaian diri adalah Z. Nah. Ini juga ada angka-angka 1,5 itu juga tidak jelas ini. Ini apakah ranking yang mana ini ya? Kok ada yang sama? Oke. Ya, coba nanti tak kasih yang ini apa yang satu lagi lah, mungkin Anda bisa cek apakah nanti rumus apa ini cara yang saya berikan ini juga hasil presentasi mahasiswa, tapi saya lupa ini kapan ini ya. Tapi nanti apakah sama hasilnya dengan cara-cara yang tadi atau yang ada di Sigel, karena di Sigel sendiri nggak begitu jelas. Di sini pakai tabel kontingensi tentang ranking Z, X, dan Y. Kemudian tapi ketika sudah di contoh ini langsung rankingnya ranking seperti ini. Nah ini kan terus tahu-tahu ketemu to xz.z 0,62. Nah, ini kan nggak begitu ini apa ini tidak runtut ya, tahu-tahu ketemu ini. Terus ketemu ini apa ranking di sini itu dari mana ini A B C D. Karena di contoh nggak ada ya. Soalnya nggak ada contohnya, tahu-tahu ranking perjuangan status sosial, keotoritarian dan penyesuaian diri. Nah, kemudian ini dikorelasikan, ketemulah korelasinya. Nah ini jadi contohnya sangat minim. Ya. Di Sigel ada yang tadi parsial, tapi contohnya sangat minim. Anda sudah nyari di apa ini? Oh ya, yang Kendal W, yang gamma memang nggak ada di sini. Kemudian kalau Kendal W itu ada, ya. Rumusnya hampir sama ya, yang Anda paparkan tadi. Kemudian pakai T ya. Nah, kemudian yang gamma tidak ada. Nah, jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga jelas ya yang Anda presentasikan. Yang mungkin yang tadi belum begitu jelas itu yang gamma itu tadi, karena gamma Anda ambil dari apa ini sumber lain yang ya, tidak runtut barangkali atau tidak bisa dilacak dengan mudah oleh teman-teman ini. Jadi ketika meranking tadi jumlahnya akhirnya sekian ratus itu dari mana itu ya? Ya. Ketemu itulah ini yang barangkali tidak bisa dirunut dengan mudah, makanya coba nanti saya berikan contoh yang menurut saya mudah ya. Menurut saya mudah. Apakah hasilnya akan sama jika dibuat seperti itu? Nah, kita nanti cek. Ya, kalau sama berarti ya kita pakai itu aja. Yang tadi ya, yang apa? Rankingnya di ranking dulu berdasarkan X-nya itu diurutkan rankingnya, kemudian Y-nya menyesuaikan. Nah, kemudian nanti tadi dicari jumlah konkordan dan diskordan dari ranking Y. Nah, ini saya kira cara meranking seperti itu lebih mudah diikuti ya. Nah, tapi hasilnya belum bisa dibuat karena contohnya beda. Kalau nanti contohnya sama, kemudian dihitung dengan dua cara, kalau hasilnya sama, berarti ya kita bisa pakai itu cara. Nah, itu mungkin ada yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Karena saya bukan dari bidang eksak, selama ini kan kalau selalu selalu di-guide bahwa kalau sampelnya banyak pakai uji Z, kalau sampelnya dikit pakai uji T. Yang ingin saya tanyakan kan kemarin saya waktu presentasi Man Whitney U, itu kan sampelnya 10 tapi bisa menggunakan uji Z. Yang ingin saya tanyakan,
misalnya di parametrik pun, kalau misalnya simpangan bakunya diketahui, lalu kemudian jumlah sampelnya diketahui, tapi kurang dari 30 atau kecil, ketika kita menggunakan uji Z, apakah tidak memungkinkan, Pak? Dan apa yang terjadi kalau misalnya sampel kecil kita pakai uji Z? Saya belum mencoba, tapi begini masalahnya. Itu kan memang kadang-kadang masing-masing sudah punya tabel ya. Tapi tabelnya itu dibatasi oleh jumlah N, jumlah sampel. Nah, sehingga ketika N-nya sampelnya lebih dari yang ada di tabel, maka tidak bisa memakai tabel itu, tabel kritik itu kan. Nah, maka solusinya ada yang mencoba didekati dengan distribusi C kuadrat ya, C kuadrat. Ya. Itu ada ya. Ada juga yang didekati dengan distribusi Z. Distribusi Z itu kan distribusi normal. Ya. Nah, kenapa normal? Ya tadi asumsinya meskipun nominal, ya, ordinal mungkin ya. Kalau itu nanti N-nya besar itu distribusinya mendekati distribusi normal. Makanya digunakanlah Z tadi. Ya. Jadi memang statistika itu kadang-kadang memang keterbatasannya seperti itu. Ya, mau pakai yang sesuai itu tadi tabel-tabel tersebut itu ada keterbatasan. Nah, makanya yang memang tidak ada keterbatasan ya tabel-tabel seperti C kuadrat, F atau Fisher, T student, kemudian Z. Jadi meskipun memang nanti ketika sudah lebih dari 100 ya, itu sudah asimtotnya itu ya, nah, sudah kecil sekali perubahannya, tapi tetap ada itu kan ya. Misalnya nanti 120 dengan tak terhingga itu sama atau bedanya hanya kecil, itu artinya bahwa itu sudah terjadi asimtot yang sangat tidak grafiknya itu tidak distribusinya tidak terlalu besar. Ya. Itu tapi tetap itu bisa menggunakan itu ya. Nah, tapi kalau di non parametrik memang banyak tabel-tabel yang terbatas N-nya ya, karena tadi penggunaan non parametrik itu sebetulnya tadi yang pertama memang tadi karena tidak memenuhi persyaratan untuk ke parametrik. Nah, kemudian yang kedua karena memang sampelnya kecil lah. Kecil besar itu ternyata di non parametrik sendiri itu bervariasi. Masing-masing teknik punya ukuran besar kecil sendiri kan ya. Ya, termasuk misalnya exact Fisher di situ ada 3 atau di median test juga ada 3. Jika kurang dari 20 langsung menggunakan tadi exact Fisher, tapi jika antara 20 sampai 40 kita lihat selnya. Nah, kalau ada yang harapannya kurang yang dari 5 itu berarti ke exact Fisher lagi, tapi jika tidak pakai C kuadrat. Ini kan artinya memang sangat kondisional sekali ya, sangat kondisional. Nah, tapi mungkin yang perlu tadi ya, perlu dilihat ini kalau kita membandingkan dengan hasil SPSS. SPSS itu kan besar kecil tidak ada masalah ya kelihatannya ya. Ya, jadi tetap ya sama ya. Mau besar ya tetap itu tabelnya signifikansinya muncul ya. Mau kecil juga muncul. Itu kan berarti bisa dianggap linier kan, besar kecil itu ya. Kalau SPSS itu. Karena dua-duanya bisa dipakai. Tapi kalau yang pakai tabel manual, tabel itu memang tadi kalau ini udah nggak ada tabelnya, maka gunakanlah distribusi pendekatan ya namanya ya. Pendekatan dengan distribusi C kuadrat atau distribusi Z itu. Itu pendekatan ya. Jadi ya memang di dalam ilmu itu banyak pendekatan-pendekatan ya. Seperti misalnya di fisika ya. Fisika itu ya kalau misalnya bicara tentang ada asumsi-asumsi yang itu tidak misalnya tadi gerak jatuh bebas itu kan sebetulnya ada gesekan antara benda yang jatuh dengan udara, tapi karena begitu kecil diabaikan kan ya, tidak pernah dihitung ya. Kemudian ketika kita bicara tentang gas, hukum-hukum gas itu mendasarkan pada gas ideal, di mana tiga parameter yaitu suhu, tekanan, dan volume itu linier tadi kan. Atau mungkin kok linear ini yang berbentuk grafiknya itu jelas sudah tetap ya, konstan ya.
P kali V per T itu kan konstan, pakai C. Nah, berapapun itu perubahan itu tetap, itu kan gas ideal. Dan itu nggak pernah ada kan ya di dunia ini. Yang ada adalah gas nyata. Ya. Nah, gas nyata itu nanti kalau ketika suhunya tinggi juga berubah wujud. Ketika tekanannya tinggi juga berubah wujud dan sebagainya. Ini kan pendekatan ini sebenarnya tidak pas ya, tapi kalau tidak pakai pendekatan kita nggak bisa membuat hukum-hukum ataupun rumus-rumus itu tadi. Tapi tadi otomatis dengan ring keterbatasan ini sebetulnya bisa berlaku jika antara ini sampai ini. Tapi ketika sudah melewati atau di bawah itu tidak akan berlaku. Seperti air lah ya. Semua benda akan ketika dipanaskan akan memuai kecuali air. Makanya dinamakan anomali antara 0 sampai 4 itu dinaikkan suhunya kok malah menyusut. Karena apa? Tadi mungkin sebagian es sudah mencair. Nah, ketika mencair itu kan menyusut suhu volumenya. Nah, ini makanya dinamakan anomali. Tapi hanya 0 sampai 4. Tapi setelah 4 ke atas atau di bawah 0 itu akan berlaku. Nah, ini jadi memang itulah saya kira ilmu itu banyak pendekatan-pendekatan, apalagi non parametrik ini ya. Non parametrik itu ya tadi kan alternatif dari parametrik, makanya ya memang tidak sempurnanya banyak ya. Ya, tidak sempurnanya itu banyak, tetapi tetap bisa dipakai dengan tadi pendekatan-pendekatan atau asumsi-asumsi yang ya barangkali memang tidak sesuai dengan yang seharusnya, tapi itu mendekati aja, namanya aja pendekatan. Jadi itulah saya kira ya. Jadi kalau Anda apalagi di ilmu sosial banyak sekali ilmu sosial itu nggak ada yang benar salah itu ya. Ya tinggal kita percaya yang mana gitu. Yang lebih logis itu yang mana kan menurut kita kan ya. Di eksak aja yang sudah namanya eksak itu tadi banyak pendekatan yang sebetulnya tidak pas tapi itu mendekati ya, namanya aja pendekatan. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya masih ada? Oke, kalau tidak ada saya kira tugasnya besok aja di pertemuan terakhir tanggal 16 ya, karena nanti akan saya berikan juga contoh-contoh tadi yang terutama yang gamma, tetapi caranya sedikit berbeda dengan yang tadi. Nah, nanti Anda mungkin bisa aja dicek apakah dengan cara yang itu yang menurut saya lebih mudah diikuti, itu hasilnya sama enggak dengan yang tadi. Kalau sama kan berarti pakai itu aja kan ya. Tidak usah pakai yang tadi, karena itu tadi susah diikuti ya barangkali ketika dibuat dikelompokkan jadi tinggi, sedang, rendah ini apanya yang dikelompokkan, kemudian kok muncul angka-angka itu dari mana ini. Nah, tapi kalau yang tadi pakai diskordan konkordan yang biasa, nah, tadi dengan meranking X secara berurutan, Y-nya menyesuaikan, kemudian berdasarkan ranking Y itulah kita menghitung konkordannya dan diskordannya, itu saya kira akan lebih mudah diikuti. Nah, kalau itu memang bisa dipakai, kenapa tidak itu gitu. Ya, oke, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama.